Akhlak terbagi menjadi dua, yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Salah satu dari akhlak yaitu akhlak terpuji. Akhlak terpuji atau akhlakul karimah ialah segala tingkah laku terpuji yang merupakan tanda kesempurnaan iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak terpuji atau akhlakul karimah dilandaskan berdasarkan akhlak-akhlak terpuji. Adapun beberapa akhlak terpuji diantaranya 1. Qanaah. Qanaah secara bahasa berarti cukup, sedangkan secara istilah berarti merasa cukup dengan apa yang dimiliki dan menjauhkan diri dari sifat ketidakpuasan atau kekurangan. Adapun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu hati dipenuhi dengan keimanan, memperoleh kehidupan yang lebih baik, mampu bersyukur, memperoleh kenikmatan, memperoleh keberkahan, kekayaan sejati diperoleh dari sifat qanaah, serta terhindar dari berbagai dosa. Yang selanjutnya yaitu tasamuh. Tasamuh dalam bahasa Arab artinya berlapang dada atau toleransi. Tasamuh terbagi menjadi dua. Yang pertama, tasamuh antar sesama muslim, dan yang kedua, tasamuh dengan non-muslim. Tasamuh antar sesama muslim artinya kita saling menghargai antar umat muslim sesuai dengan ajaran agama Islam. Sedangkan tasamuh dengan non-muslim, kita juga harus saling menghargai antar non-muslim dalam artian tidak bertentangan dengan ajaran agama-agama Islam. Berikut bentuk-bentuk tasamuh. Yang pertama, kita harus saling menghargai orang beribadah sesuai dengan ajarannya masing-masing. Yang kedua, kita harus saling menghargai kelebihan dan kekurangan yang dimiliki orang lain. Dan yang ketiga, kita harus saling membantu antar umat, walaupun berbeda bahasa, suku, ras, maupun agama. Adapun dalil tentang bertasamuh yaitu terdapat dalam surah Al-Kafirun ayat 1-6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yang artinya, katakanlah hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Surah Al-Kafirun ayat 1-6. Yang ketiga, zuhud. Zuhud secara bahasa berarti meninggalkan, tidak menyukai atau menjauhkan diri. Adapun secara istilah, zuhud berarti tidak mementingkan hal-hal yang bersifat keduniawian atau meninggalkan kegemerlapan kehidupan yang bersifat material dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun penerapan zuhud, yang pertama, hatinya tidak mudah gelisah dan sedih. Yang kedua, hidupnya tentram dan damai. Yang ketiga, tidak terlena dengan kemewahan dunia. Yang keempat, tidak sombong. Yang kelima, banyak disukai orang karena sederhana dan tidak sombong. Yang keenam, sabar dalam menghadapi cobaan. Yang ketujuh, bahagia dunia dan akhirat. Dan yang terakhir adalah sabar. Secara bahasa, kata sabar berasal dari bahasa Arab sobaro yasbiru, yang berarti menahan. Sedangkan secara istilah, sabar adalah menahan diri dari kesusahan dan menyikapinya dengan syariat dan akal sehat, serta menjaga lisan dari mencela dan menahan anggota badan dari berbuat dosa. Sabar itu bukan hanya
saat kita menghadapi cobaan saja, tetapi menahan diri dari sikap berlebihan saat senang, tidak boros walau mampu, juga merupakan bentuk sabar. Jadi, sabar itu berlaku di segala keadaan, baik di saat kita senang, sulit, kaya, ataupun miskin. Dalam Islam, sabar adalah amalan utama yang harus diterapkan dalam 3 aspek utama. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya seperti sholat, zakat, puasa, dan berdakwah. Semua itu butuh ketekunan dan kesabaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pahala besar dan surga bagi yang istiqomah menjalankan perintahnya. Di dalam surah Az-Zumar ayat 10 yang artinya sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Yang kedua, sabar menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Godaan di dunia seringkali tampak menyenangkan, tapi di balik semua itu pasti ada kerugiannya. Kenapa? Karena itulah ujiannya. Kita harus menahan diri karena semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ada hikmahnya. Contohnya dengan menjauhi zina, riba, mabuk, ghibah, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, yaitu sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita diuji dengan musibah, penyakit, kekurangan fisik, ataupun kehilangan, maka bersabarlah, karena semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Bukhari, jika hambaku diuji dengan kedua matanya, lalu ia bersabar, maka aku akan menggantikannya dengan surga. Nah, jadi sabar itu bukan hanya sekedar pasrah saja, tetapi sabar adalah usaha untuk tetap taat, tetap tenang, dan tetap lurus di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun itu terasa sulit. Jadi, yuk kita tanamkan sifat sabar dalam kehidupan kita, karena dengan sabar, hidup kita jadi lebih taat, lebih kuat, lebih tenang, dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi penjelasan mengenai macam-macam sifat terpuji yang meliputi qanaah, tasamuh, juhud, dan yang terakhir yaitu sabar. Sekian video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.